Janda Cantik Dr. Aidil, episode 21. Sebuah jawaban. Matahari sore menembus tirai tipis di kamar apartemen Emily. Cahaya keemasan menari di dinding, menciptakan suasana hangat dan tenang. Di kursi rotan dekat jendela, Emily duduk sambil memandangi secangkir teh hangat yang mengepul di tangannya. Di sampingnya, sebuah kotak beludur kecil warna biru tua tergeletak, masih tertutup. Itu adalah kotak cincin yang Aidil serahkan kemarin. Ia tak memaksakan jawaban. Ia hanya berkata, "Kapanpun kamu siap, aku di sini." Namun, ketenangan justru membuat hati Emily gelisah. Apakah ia benar-benar siap? Apakah luka lama sudah sembuh sepenuhnya? Dan yang paling penting, apakah ia percaya bahwa ia layak bahagia lagi? Ella sudah kembali aktif seperti biasa. Gadis kecil itu kini sibuk menggambar di lantai ruang tamu. Krayon warna-warni bertebaran di sekelilingnya. Sambil menggambar, ia sesekali mengobrol sendiri. "Mama, aku gambar rumah loh," katanya sambil menunjukkan kertas. Emily tersenyum dan berjongkok mendekat. "Rumahnya bagus? Itu siapa di dalam?" "Ini Mama, ini aku, dan ini Om Aidil." Ella menunjuk satu persatu gambar stick figurnya. Emily menatap Ella lama. "Kamu senang kalau kita tinggal bareng sama Om Aidil?" Ella mengangguk mantap. "Iya, kalau Mama kerja, Om Aidil bisa masakin pancake dinosaurus lagi. Tapi jangan gosong ya." Mereka tertawa bersama. Tapi tawa itu tak cukup untuk menenangkan badai kecil di dalam dada Emily. Malam itu, setelah Ella tidur, Emily keluar ke balkon apartemen. Langit Jakarta sedang bersih. Bintang-bintang tampak malu bersinar di tengah cahaya kota. Ia mengambil napas panjang, lalu mengeluarkan ponselnya, mengetik pesan, menghapus, mengetik lagi. Akhirnya ia menulis, "Bisa ketemu besok sore, aku punya jawaban." Keesokan harinya, mereka bertemu di taman kota, tempat yang dulu pernah mereka datangi bersama Ella. Aidil datang lebih dulu, mengenakan kemeja putih sederhana dan celana jeans. Wajahnya cemas, tapi tetap ramah. Begitu Emily datang, mereka berjalan tanpa bicara, menyusuri jalur setapak di antara pohon-pohon besar. Suara burung dan gemericik air dari pancuran taman mengisi keheningan mereka. Setelah beberapa langkah, Emily berhenti di sebuah bangku. Ia duduk dan Aidil mengikuti. "Aku butuh waktu untuk dengar hatiku sendiri," kata Emily pelan. Aidil mengangguk, menunggu. "Kamu datang dalam hidupku saat aku bahkan belum selesai membereskan puing-puing. Dan aku takut aku menyakitimu karena aku belum utuh." "Emily," ucap Aidil lembut, "aku gak pernah berharap kamu utuh. Aku tahu kamu pernah hancur. Tapi justru karena itu aku mencintaimu. Karena kamu tetap berdiri, tetap berjuang, dan tetap mencintai." Mata Emily memanas. Ia mengalihkan pandangan ke rerumputan, lalu menarik napas panjang. "Aku mau membangun rumah baru, bukan dalam arti bangunan, tapi rumah di hati, rumah yang kamu tawarkan." Aidil terdiam, lalu matanya membulat perlahan. "Kamu bilang, kamu mau?" Emily tersenyum kecil. "Iya, aku mau. Tapi dengan satu syarat." "Syarat apa saja?" "Kita jalani perlahan.
bukan demi menikah cepat, tapi demi memastikan fondasinya kuat. Bukan hanya untuk kita, tapi untuk Bu Ella juga. Aidil menunduk sebentar, seperti menahan emosi, lalu menggenggam tangan Emily. Pelan-pelan pun aku bersedia, asal kamu mau berjalan bersamaku. Tangis tipis mengalir di pipi Emily, tangis lega, tangis bahagia, tangis yang datang setelah bertahun-tahun menahan. Hubungan mereka pun memasuki babak baru. Mereka tidak langsung mengumumkan pertunangan, tidak juga langsung berbicara soal tanggal pernikahan. Tapi ada kesepakatan yang lebih dalam dari itu. Komitmen untuk saling menyembuhkan, saling mengenal lebih dalam dan menjadi tim yang utuh. Emily kembali ke Bandung 1 minggu kemudian, tapi kali ini lebih tenang. Ia tahu Ella dalam penjagaan yang penuh kasih, dan yang lebih penting, ia tahu hatinya tak lagi kosong. Di sela-sela kerja, Emily dan Aidil saling berkabar. Mereka membicarakan hal kecil seperti menu makan malam, hingga diskusi besar seperti rencana tabungan bersama. Mereka bahkan membuat jadwal rutin kunjungan agar Emily dan Ella bisa tetap terhubung meski berada di 2 kota berbeda. Suatu malam di Bandung, Emily sedang mengecek denah dapur rumah klien saat sebuah pesan masuk. Aidil, hari ini Ella bilang ingin kamu dan aku jadi tim super. Katanya biar kayak kartun-kartun yang mama suka. Emily membalas, dia tahu persis cara mengaduk hatiku. Aidil, sama kayak mamanya. Emily tersenyum. Ia meletakkan ponsel di atas meja, lalu memandang ke jendela yang mengarah ke bukit kecil di kejauhan. Angin malam Bandung menerpa wajahnya, menenangkan hati. Hidup tidak akan pernah benar-benar rapi, pikirnya. Akan selalu ada potongan puzzle yang hilang, luka yang kadang terasa, dan masa lalu yang muncul dalam mimpi. Tapi jika hati berani membuka, cinta akan menemukan jalannya dengan caranya sendiri. Dan hari ini, untuk pertama kalinya dalam waktu yang sangat lama, Emily percaya ia bisa bahagia, bukan karena lupa masa lalu, tapi karena ia telah memutuskan untuk hidup di masa kini, bersama Ella, bersama Aidil, bersama cinta yang tak terburu-buru, tapi pasti. Bersambung, sampai jumpa di episode selanjutnya ya. Jangan lupa untuk selalu dukung channel ini dengan cara like, komen, dan subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasinya, agar kalian tidak ketinggalan dengan video-video selanjutnya. Terima kasih, bye-bye.